Apa yang terjadi ketika Anda sering berjemur membunuh virus corona? Pastinya hitam. Halo, assalamualaikum. Ketemu di vlog pertama saya. Mudah-mudahan ini tidak jadi vlog yang terakhir karena kita coba akan diskusi tentang sains di sini yang berkaitan dengan atmosfer, couple atmosfer dengan laut dan bumi yang menjadi konsen saya di sana. Anda sering mendapatkan anjuran untuk berjemur, terutama pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kalau iya, kita coba diskusikan tentang ini, bagaimana benefitnya. Kemudian kita coba juga menjawab bahwa dengan berjemur, apakah iya kita mendapatkan paparan ultraviolet yang mampu untuk membunuh virus-virus corona penyebab COVID-19. Kita coba diskusikan di vlog kali ini. Satu hal yang patut kita syukuri bahwa sistem atmosfer bumi kita itu ternyata sangat sempurna sekali dan kompleks, di mana atmosfer itu memiliki stratifikasi yang secara tidak langsung mampu memfilter radiasi-radiasi yang memiliki daya rusak tinggi untuk masuk lebih jauh ke permukaan bumi, sehingga tidak sampai merusak ataupun terutama menyebabkan efek negatif bagi kesehatan kita. Nah, sebelum lebih jauh kita diskusi ke sana, kita pahami dulu bahwa sinar matahari yang masuk ke permukaan itu terbagi dalam 3 pita gelombang dalam konteks elektromagnetik ya. Ada sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang antara 100 sampai dengan 400 nanometer, kemudian visible light berada pada panjang gelombang 400 sampai dengan 700 nanometer. Kemudian juga ada infrared berada pada panjang gelombang 700 sampai dengan 1 mm. Sebetulnya dari 3 jenis itu sudah kelihatan bahwa yang disebut sebagai visible light atau sinar tampak ini, kenapa disebut sebagai visible light? Karena memang bisa kita lihat secara langsung. Sementara untuk ultraviolet ataupun infrared kita membutuhkan filtering, kita membutuhkan konversi ataupun sensor sehingga kita bisa melihat wujudnya dari panjang gelombang tadi yang sudah kita sebutkan. Namun yang jelas ketika kita kembalikan lagi dalam konteks berjemur, kita bisa merasakan paparan dari radiasi ultraviolet matahari tadi. Ultraviolet itu sendiri terbagi dalam 3 jenis. Jadi ada ultraviolet jenis A, ultraviolet jenis B, kemudian ultraviolet jenis C. Yang membedakan adalah panjang gelombangnya. Jadi yang A itu lebih panjang dibandingkan yang C. Kemudian jenis A, ultraviolet jenis A itu mampu masuk sampai ke permukaan bumi. Sementara yang ultraviolet jenis B, penetrasinya ke permukaan bumi ini terhalang oleh adanya stratosfer di atmosfer. Kemudian ya juga dia terutama di situ ada lapisan ozon yang 90 sampai dengan 95% jenis B ini terhalang dan tertahan di sana juga oleh adanya uap-uap air di atmosfer. Jadi kita cuma terima jenis B ini 5 sampai dengan 10%. Nah, sementara yang C ini seluruhnya itu tertahan di lapisan ozon atau di stratosfer tadi. Dari A, B, dan C memang sudah terlihat sekali C ini adalah memiliki karakteristik daya rusak yang paling tinggi dan paling berbahaya. Meskipun secara keseluruhan ultraviolet ini kalau terpapar lebih pada kita secara langsung, pada manusia secara langsung, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit, kemudian iritasi, katarak, bahkan yang menakutkan itu sampai dengan kanker kulit. Nah, ini yang perlu kita hindari. Melihat pada sifat karakteristiknya di alam, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinar ultraviolet jenis C, meskipun tidak sampai di permukaan, itu merupakan jenis ultraviolet yang paling powerful dan lebih berenergi serta efektif untuk menghancurkan materi genetik baik pada bakteri, virus, bahkan manusia. Mengerikan ya kalau lihat di sini. Nah, pada tahun 1800-an, ultraviolet jenis C itu mulai dikembangkan sebagai disinfektan ataupun sterilisasi terutama pada industri farmasi, kedokteran, pabrik, ataupun sterilisasi air mineral. Nah, kita kembali ke laptop. Mengingat kemampuannya tersebut,
ultraviolet jenis C itu dianggap mampu untuk mendeaktivasi virus, sayangnya bukan COVID-19 ya, tapi SARS yang merupakan kerabat dari virus COVID-19. Yang jelas sampai sekarang itu belum ada penelitian yang spesifik tentang keberhasilan ultraviolet jenis C terhadap COVID-19. Nah, WHO sendiri itu mengingatkan bahwa paparan ultraviolet secara langsung itu sangat berbahaya. Perbedaan kerusakannya kira-kira begini. Jika di bawah sinar matahari diperlukan waktu berjam-jam untuk kulit kita terbakar, maka dengan ultraviolet jenis C itu cukup beberapa detik saja. Oleh karena itu, banyak peneliti juga mengingatkan di samping potensinya sebagai disinfektan, mendeaktivasi corona, ultraviolet jenis C itu juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada kulit atau mata apabila terpapar secara langsung. Jadi kita bisa simpulkan, berjemur itu hanya mendapatkan paparan sinar ultraviolet jenis A dan sebagian kecil ultraviolet jenis B. Jenis ini jelas tidak membunuh virus corona penyebab COVID-19. Pastinya dengan berjemur paling tidak kita mendapatkan dua hal atau dua benefit. Yang pertama adalah satu, merangsang produksi vitamin D yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan yang kedua adalah meningkatkan imun karena dengan paparan ultraviolet tubuh kita akan lebih banyak menghasilkan sel-sel darah putih sebagai antibodi. Nah, perhatikan memang waktu-waktu yang tepat untuk berjemur. Ingat bahwa Indonesia itu merupakan daerah tropis dengan surplus energi sehingga insolasi optimum itu umumnya terjadi pada jam 12 sampai dengan 13 siang hari. Hindari waktu-waktu berjemur pada saat tersebut. Di bawah jam 10 merupakan waktu yang paling tepat untuk berjemur. Tapi ingat, jangan terlalu lama terpapar ultraviolet. Cukup 5 sampai dengan 15 menit selama 2 sampai dengan 3 kali seminggu sebagaimana anjuran dokter. Bisa kita lihat atau silakan kita lihat indeks harian ultraviolet secara spasial oleh BMKG menggunakan data ECMWF. Sebisa mungkin kita hindari paparan ultraviolet dengan indeks di atas 8 karena memang di atas 8 itu mengindikasikan paparan ultraviolet yang sangat tinggi atau sangat berbahaya. Kalau terlalu lama terpapar tanpa pelindung kacamata, sunscreen atau tabir surya. Tapi ingat, tidak perlu takut untuk berjemur. Hanya bijak dalam berjemur supaya kita mendapatkan benefit dari berjemur itu sendiri. Oke, demikian vlog dari saya. Jangan lupa siapkan data dan fakta, karena itu adalah kebenaran parsial yang kita miliki dalam konteks sains. Kita ketemu di seri sains berikutnya. Jangan lupa stay at home, jaga diri, jaga dia, jaga lingkungan. Ciao. Assalamualaikum. Iya ya, kalau misalnya lubang ozonnya besar, berarti sinar ultraviolet C masuk di kulit kita. Ini yang bahaya.